Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode ketiga Cek Podcast LPMPP, gudangnya berita, wawasan, dan edukasi. Sobat CPL, kali ini kami membahas topik yang tidak kalah menarik dari topik-topik sebelumnya, yaitu tips mudah menyusun buku ajar terintegrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen. Sobat CPL, membuat buku ajar yang terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan langkah yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pada episode ini, kita akan berbagi beberapa tips mudah untuk menyusun buku ajar yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Ibu Dr. Dian Kurniati MPD. Beliau adalah Koordinator Pusat Pengembangan dan Inovasi Pembelajaran. Selamat pagi Ibu Dian. Pagi Bu Raffi. Alhamdulillah, sehat gak Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Masih puasa gak nih Bu? Alhamdulillah, insya Allah puasa Bu, sampai maghrib ya. Sampai maghrib puasanya ya Bu ya. Nah, kelihatannya Bu Dian ini terlihat sangat bersemangat ya hari ini ya. Nah, Insya jadi Allah. teman-teman sobat-sobat CPL juga harus tidak boleh kalah semangatnya dari Bu Dian. Nah, oke, sebentar lagi kita akan membahas dan mengupas tuntas terkait dengan bagaimana sih cara menyusun buku ajar yang bisa terintegrasi dengan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Nah, langsung saja ya Bu ya, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, pentingnya dosen dalam menyusun buku ajar, modul ajar, dan petunjuk praktikum itu apa sih Bu? Oke, sangat penting ya Bu Raffi. Jadi kita sebagai dosen itu kan untuk mengajar mata kuliah, kita dibebankan setiap satu semester beberapa mata kuliah dan itu harus ada pendukungnya. Nah, salah satu pendukungnya yaitu ada bisa membuat buku ajar, bisa membuat modul ajar, bisa membuat petunjuk praktikum. Nah, jadi apa? Ketika kita menyusun tiga ini itu sangat mendukung kita ketika menjadi dosen untuk mengajar di dalam kelas, membantu teman-teman mahasiswa untuk menguasai mata kuliah. Nah, selain itu kita sebagai dosen juga ada keinginan untuk kenaikan pangkat, sehingga apa? Ketika buku ajar itu kita sudah tahu semua di PO kenaikan pangkat bahwa ada kumnya sangat besar di buku ajar itu, yaitu poinnya 10, di mana setiap 1 tahun itu 1 kali buku ajar. Nah, begitu juga untuk modul dan petunjuk praktikum itu juga diakui. Jadi tidak tidak ada yang mubazir ketika kita sebagai dosen menyusun buku ajar, modul ataupun petunjuk praktikum. Nah, untuk modul dan petunjuk praktikum itu Bapak Ibu dosen bisa setiap 1 semester menyusun dan itu dinilai kumnya sebagai skornya 5. Selain itu, beban per semester kita sebagai dosen yaitu ada beban kinerja dosen. Nah, untuk modul ajar atau buku ajar itu sebagai salah satu tagihan utama khususnya untuk guru besar. Tetapi juga bisa diakui untuk teman-teman yang jabatan fungsional asisten ahli, lektor kepala ataupun lektor. Artinya apa? Selain kita bisa mengembangkan 3 poin itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga berimpak positif kepada kenaikan pangkat kita ataupun kelancaran kita sebagai dosen. Itu sih Bu Raffi. Oke, Nah mengingat memang kita sebagai dosen itu ada untuk jabatan fungsional tertentu itu ada yang namanya kewajiban khusus ya Bu ya. Betul. Nah, untuk kewajiban khusus itu harus terpenuhi berapa tahun ini Bu? Bisa ada masa expirednya nggak nih Bu untuk buku ini Bu? Ya, kalau untuk buku ajar yang wajib itu adalah yang guru besar. Yang guru besar diakui untuk 3 tahun. Sehingga di kami di LPMPP sangat-sangat mensupport Bapak Ibu dosen untuk bisa menyusun buku ajar terkhusus untuk yang guru besar supaya apa? Ya, kewajiban BKD-nya terpenuhi untuk 3 tahun. Nah, kemudian tadi ya terkait dengan ternyata sangat penting sekali bagi dosen dalam menyusun buku ajar, kemudian juga menyusun modul ajar ataupun petunjuk praktikum. Nah, kira-kira nih Bu, kan dari 3 hal tadi, apakah ada perbedaan nih Bu antara buku ajar, modul ajar, dan petunjuk praktikum? Kan pasti ada ciri khas tertentu dari ketiga hal ini gitu. Nah, gimana nih Bu cara membedakannya? Ya. Jadi artinya sudah dari istilah berbeda ya Bu Raffi ya, buku ajar, modul ajar ataupun petunjuk praktikum. Nah, ini memang banyak Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Jember yang masih bingung, apakah karya ini saya masuk buku ajar ataupun masuk modul ajar ataupun masuk petunjuk praktikum. Jadi ada beberapa poin yang membedakan 3. Yang pertama, untuk buku ajar itu kan sebagai buku pegangan untuk mata kuliah, satu mata kuliah yang ditulis oleh pakar atau ahli. Nah, kita sebagai dosen itu sudah bisa dianggap sebagai ahli di bidang tertentu, misalkan di mata kuliah X gitu ya. Terus kemudian yang kedua, memenuhi kaidah buku teks.
Terus kemudian dan yang pasti harus diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Artinya ada ISBN dan disebarluaskan secara umum. Itu yang buku ajar. Nah, untuk yang kedua, untuk modul ajar. Kalau modul ajar ini hanya khusus untuk lingkungan kita sendiri. Artinya Bapak Ibu dosen menyusun sebagai ahli dan itu dikemas secara utuh dan sistematis. Terus kemudian di situ ada aktivitas pengalaman belajar mahasiswa di situ. Sehingga bahasa yang kita gunakan di modul ajar itu adalah bahasa seolah kita sebagai dosen itu mengajarkan ke teman-teman mahasiswa. Jadi ada bahasa contohnya gitu ya, misalkan setelah Anda mempelajari materi ini, Anda dapat mempelajari materi ini ada di kegiatan belajar berikutnya. Jadi ada kata-kata bahasa lisan yang dituliskan dan itu untuk modul ajar tujuannya adalah penguasaan materi dan di situ tidak diwajibkan untuk diterbitkan. Dan tidak diterbitkan, jadi artinya modul ajar tidak ada bentuk pengajuan ISBN, beda dengan buku ajar. Nah, yang ketiga untuk petunjuk praktikum. Nah, petunjuk praktikum ini sama dengan modul ajar, artinya tidak diterbitkan untuk skala luas, jadi hanya digunakan untuk mata kuliah itu, di mata kuliah itu, di kelas itu, dan diampu oleh dosen tersebut. Jadi kalau petunjuk praktikum dikhususkan untuk mata kuliah yang memang ada praktikumnya. Sehingga nanti kita bisa mengkombinasikan modul ajar dengan petunjuk praktikum. Nah, artinya ketika Bapak Ibu dosen yang mengajar mata kuliah praktikum itu juga bisa menyusun petunjuk praktikum. Nah, tetapi ada yang bertanya biasanya, apakah bisa petunjuk praktikum itu diubah ke dalam bentuk modul ajar atau diubah ke dalam bentuk buku ajar? Bisa, asalkan itu ada aktivitas-aktivitas materinya. Jadi tidak hanya praktikum ini aktivitasnya ini, persyaratannya ini, terus alatnya ini, aktivitasnya ini. Jadi tidak hanya itu, tetapi ada materi. Jadi yang membedakan kalau buku ajar kesimpulannya harus diterbitkan, punya ISBN dan ditulis oleh ahli seperti kita untuk mata kuliah tertentu, ada pencapaian mata kuliahnya. Yang kedua, kalau modul ajar sama untuk mencapai penguasaan materi mahasiswa, tetapi di situ tidak perlu dipublikasikan, jadi hanya untuk kalangan tertentu. Dan ada bahasa-bahasa lisan mengajar yang disampaikan ditulis secara tulis. Untuk petunjuk praktikum digunakan untuk mata kuliah membantu Bapak Ibu dosen ataupun teman mahasiswa melakukan aktivitas berpraktikum. Itu bedanya sih Bu Raffi. Nanti di beberapa prodi itu ada memang Bapak Ibu dosen yang mengembangkan ketiga-tiganya misalkan untuk satu mata kuliah. Itu oke saja. Tetapi pasti ada perbedaannya. Ya, nanti untuk ini ya. Baik. Nah, terkait dengan tadi kita sudah membahas ternyata penting dalam menyusun ketiga hal tersebut, kemudian ternyata ada perbedaan gitu ya. Nah, kalau menyangkut dengan perbedaan itu tentunya nanti akan berujung pada template yang akan dibuat seperti apa. Nah, kira-kira ada pedoman khusus tidak Bu yang harus diikuti dalam proses penyusunan buku ajar, modul ajar ataupun petunjuk praktikum nih di lingkungan Universitas Jember? Ya. Alhamdulillah di Universitas Jember Bu Raffi kita sudah menerbitkan di LPMPP ada pedoman penyusunan buku ajar, modul ajar, petunjuk praktikum di tahun 2022 dan kita sudah mengunggah di website. Jadi silakan Bapak Ibu dosen bisa mendownload pedoman tersebut dan silakan sebagai panduan nih Bapak Ibu dosen untuk menyusun buku ajar, modul ajar ataupun petunjuk praktikum. Dan di dalamnya sudah lengkap apa bedanya ketiga itu, kemudian template-nya seperti apa, prosedur penyusunannya itu seperti apa, semua sudah tercover di dalam pedoman itu. Gitu ya Bu Raffi ya? Iya, baik. Nah, untuk buku ajar ini ya Bu ya, apakah semua tim dari mata kuliah itu harus include di dalamnya atau boleh sebagian yang asalkan dia harus mengampu mata kuliah tersebut? Oke. Gitu. Kalau buku ajar karena terbit ya di ISBN, maka di situ otomatis yang memiliki hak yang membuat yang ikut terlibat dalam menyusun itu maka namanya harus ada. Tetapi kalau yang misalkan ini saya sama Bu Raffi tim nih, tapi ketika menyusun buku ajar saya aja yang menyusun, Bu Raffi tidak ikut, maka Bu Raffi tidak masuk di dalam nama sebagai penulis di buku ajar. Nah artinya meskipun petunjuk praktikum ataupun buku ajar ataupun modul ajar itu yang tertulis adalah yang ikut terlibat. Tidak harus tim, tetapi ketika tim teaching itu bersepakat menyusun bersama, maka itu bisa. Nah, gitu ya Bu Raffi ya. Jadi artinya tetap bagaimanapun buku ini kan merupakan salah satu bentuk karya ilmiah dari seorang dosen, maka yang terlibat berpartisipasi maka beliau yang punya hak untuk namanya ada di situ. Tetapi kalau yang enggak terlibat meskipun tim, maka tidak.
tapi memang harus relevan dengan mata kuliah yang diampu sebagai penulis begitu ya. Iya, jadi Bapak Ibu, karena ketika kita dosen, kita punya profesional di bidang masing-masing seperti yang tadi. Buku ajar hanya dituliskan oleh seseorang yang memang pakar atau ahli di bidang tersebut. Artinya misalkan saya nih, karena saya dari pendidikan, untuk mata kuliah yang saya ampu, misalkan ya Bu Rafi, mata kuliah perencanaan pembelajaran MAT, maka saya juga menyusun buku perencanaan pembelajaran MAT. Nah, jangan sampai saya menyusun mata kuliah yang lain, buku ajar mata kuliah yang lain yang bukan bidang saya, karena kan tidak sebagai ahli ya di situ. Pakar tadi ya. Karena nanti di situ akan digunakan di dalam mata kuliah yang sangat mensupport kita sebagai bentuk, oh ini loh ternyata memang Budian ini sebagai pakar di bidang ini sesuai dengan penyusunan buku ajarnya dan juga di mata kuliah. Makanya di situ poin penting tadi Bu Rafi, kenapa harus terintegrasi dengan hasil penelitian dan pengabdian. Nah, karena apa? Supaya kita punya pengalaman penelitian dan pengabdian diintegrasikan di dalam mata kuliah, bisa dituliskan dalam bentuk buku ajar ataupun modul ajar. Ya. Oke. Mungkin itu. Nah, tadi sebenarnya sudah sempat disinggung nih ya Bu ya. Nah, kira-kira mungkin bisa lebih dipertajam lagi nih Bu. Apa sih Bu yang menjadi fokus utama dalam penulisan buku ajar gitu ya? Apakah dia lebih ke teori gitu ya, atau praktik, atau malah memuat keduanya begitu? Oke. Kalau di buku ajar ya Bu Rafi, kalau di buku ajar ini memang yang pertama di buku ajar memang khusus ke teori, tetapi teori itu juga ada aktivitasnya. Misalkan nih, kita bisa mengintegrasikan hasil riset kita yang berupa kasus itu sebagai salah satu open problem yang kita bisa insertkan di dalam buku ajar. Jadi di buku ajar kita tahu semua di dalam template-nya itu kan ada poin yang terpenting, kita harus menuliskan dulu nih JPMK. Terus kemudian ada pengantar atau pendahuluan, ada materi, kemudian ada ringkasan, ada latihan soal, ada bahan diskusi. Nah, poin bahan diskusi ini kita bisa mengintegrasikan apakah itu hasil riset ataupun ada aktivitas praktek, tetapi di situ tidak lebih ke praktikum, tetapi hanya praktek. Boleh mensimulasikan, misalkan di mata kuliah matematika misalkan untuk kalkulus, nah di situ ada aktivitas ketika menemukan turunan dari suatu fungsi, kita bisa gambarnya seperti apa, bisa menggunakan aplikasi. Nah di situ artinya di bahan diskusi ada praktek, tetapi tidak dalam bentuk praktikum. Nah, jadi kalau untuk buku ajar, karena poin-poinnya lebih ke teoritis, karena penyusunannya maka lebih banyak teori. Nah, untuk modul ajar juga hal yang sama, karena di modul ajar itu malah ada poin penilaian formatif. Nah, karena tadi ya di modul ajar itu kan lebih terkhusus bagaimana membantu mahasiswa setiap kegiatan belajar mencapai JPMK ataupun sub JPMK dari masing-masing mata kuliah. Nah, di situ ada poinnya. Kalau kita bicara di buku ajar ada bab 1, bab 2, bab 3. Kalau di modul ajar ada kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2, kegiatan belajar 3. Nah, di setiap KB atau kegiatan belajar itu ada soal formatif. Nah, jadi formatifnya soalnya pilihan ganda. Nah, nanti anak-anak mahasiswa bisa mengerjakan. Nanti di bawah ada bahasa. Jika Anda memenuhi skor 80%, maka Anda bisa melakukan kegiatan belajar berikutnya. Sehingga di modul ajar juga lebih ke teoritik. Sama dengan di buku ajar. Nah, kalau petunjuk praktikum sudah jelas, karena di situ ada aktivitas praktikumnya dan situ ada poin-poin aktivitasnya, maka terkhusus memang di situ adalah aktivitas berpraktikum. Nah, tetapi integrasinya kita bisa mengintegrasikan kasus ataupun problem dari hasil riset kita, atau adalah luaran dari pengabdian, misalnya ada kasus di masyarakat seperti ini, itu bisa kita angkat sebagai salah satu kasus atau satu permasalahan, baik itu di modul ajar ataupun di buku ajar gitu. Kalau di praktikum juga bisa, nanti ada aktivitas praktik. Jadi yang membedakan itu. Artinya kalau modul ajar sama buku ajar lebih ke teoritis gitu ya. Kalaupun ada ya praktik tapi tidak berpraktikum, kalau petunjuk praktikum sudah jelas sebagai petunjuk untuk aktivitas berpraktikum. Gitu ya Bu Rafi ya. Oke. Nah, kemudian gini Bu. Di sini kan dalam proses pembelajaran ini kan kita perlu mengintegrasikan yang namanya penelitian dan juga hasil pengabdian kita yang terjun di masyarakat gitu ya, di mana bahwa memang mata kuliah atau misalkan materi yang ada di dalam mata kuliah kita itu ternyata bisa diimplementasikan nih di masyarakat. Nah, itu gimana nih Bu caranya kita bisa mengintegrasikan penelitian tadi yang kita buat, kemudian hasil pengabdian kepada masyarakat itu bisa kita integrasikan tadi di dalam buku ajar, modul ajar ataupun di petunjuk
praktikum atau mungkin hanya bisa diintegrasikan di buku ajar saja Bu, seperti yang tadi melalui studi kasus tadi. Oke. Ya, terima kasih Bu Raffi. Nah, ini yang perlu kita ketahui juga ya Bapak Ibu. Jadi, kenapa ketika kita menyusun buku ajar, modul ajar atau modul praktikum itu harus bisa mengintegrasikan ada penelitian dan pengabdian. Meskipun kita tahu ada buku teks atau buku referensi yang memang itu salah satu bentuk luaran dari hasil riset yang kita publikasikan. Nah, tetapi mengintegrasikan ini merupakan salah satu poin penting dalam pembelajaran gitu ya, yang menjadi salah satu standar proses dan juga standar isi dari suatu pembelajaran, bagaimana integrasi penelitian dan pengabdian itu di dalam pembelajaran. Nah, kalau untuk di buku ajar dan di di modul ajar itu sudah jelas kita bisa memberikan atau mengintegrasikan hasil riset dan pengabdian di dalamnya. Contoh ini misalkan Bu Raffi, ini misalkan untuk riset saya gitu ya, riset saya itu terkait dengan bagaimana sih gitu ya kemampuan berpikir kritis seorang guru dalam mendesain pembelajaran. Nah, ketika saya ngambil data itu, kita tahu, oh kemampuan guru dalam mendesain itu pembelajaran seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, hasil itu bisa saya gunakan, saya masukkan di dalam modul ajar di bagian materi yang pertama, di bagian konten. Saya jelaskan bahwa ketika seorang guru menyusun buku atau mendesain pembelajaran, itu langkah pertamanya ini. Itu kan hasil dari riset saya ketika dari sekolah. Nah, terus kemudian bisa juga, oh ternyata ada masalah di situ. Ketika seorang guru mendesain, oh ada, contohnya apa? Ternyata guru kesulitan menyusun instrumennya, asesmennya. Nah, problem itu saya masukkan di dalam studi kasus. Saya masukkan di bagian di buku ajar itu ada contoh soal ataupun di situ ada bagian problem gitu ya. Kita masukkan di situ. Kita minta teman-teman mahasiswa untuk menyelesaikan permasalahan itu yang ada di buku ajar. Nah, itu kita bisa memasukkan hal yang sama untuk pengabdian. Nah, sama dengan modul ajar. Di modul ajar itu kan ada tes formatif, terus kemudian setelah ada tes formatif ada pengayaan di situ. Nah, untuk integrasi riset ataupun pengabdian itu bisa kita masukkan di dalam itu pengayaan, tetapi tidak di tes formatif. Ya. Nah, kalau di petunjuk praktikum ini beberapa kasus ada di beberapa misalkan di teknik gitu ya ataupun di kesehatan. Memang petunjuk praktikumnya itu berdasarkan kasus. Contoh, kita punya di Universitas Jember ini kita punya interprofessional education ya untuk fakultas kesehatan atau ada kedokteran umum, terus kemudian ada keperawatan, terus kemudian ada FKM sama ada farmasi. Ini punya satu kasus, misalkan ada seseorang memiliki penyakit X. Nah, ditinjau dari fakultas ini dan bidang keahlian ini. Nah, itu sebagai salah satu petunjuk dimasukkan problem itu di dalam praktikum. Nah, tapi nanti dari farmasi seperti apa praktikumnya, dari keperawatan seperti apa, kedokteran gigi apa. Sehingga artinya Bu Raffi, 3 itu bisa kita menginsertkan kok yang namanya riset dan pengabdian di dalam karya kita sebagai dosen untuk mendukung mata kuliah. Ya, tapi artinya tinggal persentase. Artinya kita harus bisa membedakan dengan buku teks atau buku referensi. Yang itu adalah luaran riset yang dituliskan gitu ya. Beda dengan yang ada di buku ajar. Kan di buku ajar, modul ajar sama petunjuk praktikum itu kan fokus ke pencapaian sub JPMK ataupun pencapaian JPMK. Mungkin itu ya Bu Raffi ya. Okay. Nah, baik, berarti bukan hal yang sulit ya Bu ya untuk mengintegrasikan hasil penelitian maupun hasil pengabdian kepada masyarakat gitu ya ke dalam buku ajar, modul ajar maupun petunjuk praktikum. Nah, selain itu tentunya dalam proses penyusunan buku ajar tentunya kita juga harus mengintegrasikan dengan teknologi dan informasi ya Bu. Nah, itu kira-kira seperti apa ya Bu ya cara kita mengintegrasikan teknologi itu ke dalam penyusunan buku ajar gitu. Ya, sekarang semua kita tahu bahwa teknologi informasi tidak mungkin kita lepaskan dalam semua aktivitas kita dalam menyusun buku ajar ataupun modul ajar atau petunjuk praktikum. Tetapi memang kita meminta itu karena apa? Mahasiswa kita sekarang sudah gennya sudah gen Z. Nah, artinya apa? Kita harus memasukkan itu di dalam suatu buku ajar, modul ajar atau petunjuk praktikum. Contoh aja misalkan Bu Raffi, kalau misalkan kita bicara di buku ajar nih, di buku ajar bisa nanti Bapak Ibu kembangkan di contoh mata kuliah Bapak Ibu sendiri ya. Misalkan di mata kuliah kalkulus yang ada di matematika. Nah, di situ kita diminta untuk menentukan volume bangun ruang misalkan ya yang diputar gitu ya sejajar dengan sumbu X, sumbu Y. Nah, itu kan ketika kita hanya menentukan saja
tanpa kita mengetahui seperti apa sih bentuk putarannya itu, maka di situ kan mahasiswa kesulitan. Karena apa? Buku modul ajar itu kan hanya dalam bentuk visual gitu ya. Jadi tidak ada bentuk audio dan visualnya pun tidak bergerak. Nah, artinya di situ kita bisa mengintegrasikan. Kita bisa menampilkan, oh ini loh tampilan aplikasinya, misalkan pakai GeoGebra atau pakai aplikasi yang lain bisa kita masukkan. Artinya kita minta semua mata kuliah diusahakan yang mata kuliah yang bisa mengintegrasikan teknologi informasi itu silahkan nanti bisa kita masukkan di dalam poin-poin ketika kita menyajikan materi ya, penguasaan materi ataupun bisa juga di latihan soal. Jadi bisa Bapak Ibu nanti kembangkan, bisa juga nanti menambahkan AI misalkan ketika di mata kuliah saya misalkan mata kuliah micro teaching atau persiapan mahasiswa untuk melatih mengajar di dalam kelas. Nah, di situ kan juga ada bagaimana membuat video pembelajaran. Nah, itu juga kita bisa insertkan bagaimana sih AI dalam membuat video pembelajaran sehingga teman-teman mahasiswa juga Bapak Ibu dosen pasti bisa mengintegrasikan teknologi informasi itu di dalam buku ajar. Gitu ya Bu Raffi ya. Baik Bu. Nah, ini terkait dengan template tadi ya Bu ya. Terkait dengan template dalam buku ajar, kemudian modul ajar dan juga petunjuk praktikum, kira-kira ada batas minimal halaman mungkin Bu atau seperti apa gitu ya Bu ya? Ya, kalau buku ajar karena itu diterbitkan ISBN ya Bu Raffi, maka harus memenuhi standar-standar ISBN yang terstandar secara internasional. Sehingga untuk buku ajar di Universitas Jember kita memiliki upah yaitu upah penerbitan, percetakan dan penerbitan. Di situ sudah ditentukan untuk buku ajar adalah minimal 140 halaman, maksimal 200 halaman. Tetapi untuk modul ajar dan petunjuk praktikum tidak ada batasan halaman. Karena kan tidak diterbitkan dan tidak disebarluaskan gitu ya. Artinya cukup kita bisa menyusun kalau buku ajar berdasarkan banyaknya KB sesuai dengan sub JPMK-nya, begitu juga untuk petunjuk praktikum. Ya, itu secara lengkap ada di buku pedoman Bu Raffi bersama dengan template-templatenya ya. Siap. Berarti nanti teman-teman sobat CPL harus ikut serta dalam kegiatan sosialisasi penyusunan buku ajar begitu ya Bu. Iya. Nah, kira-kira tanggal berapa nih Bu? Mungkin nanti bisa lebih menggali lebih dalam dan bisa langsung tanya jawab nih dengan narasumber. Jadi Bapak Ibu semua gitu ya di lingkungan UNED gitu ya, kita akan mengadakan hibah gitu ya, hibah buku ajar tahun 2024 dengan target ada 40 buku ajar yang akan kita danai. Kita danai satu buku ajar adalah 7.500.000 dan sosialisasi kita lakukan pada tanggal 22 Maret 2024 pukul 9 sampai pukul 11. Nanti kita akan sosialisasikan, kemudian kita juga bisa diskusikan. Kami berharap semua Bapak Ibu dosen yang ada di lingkungan UNED bisa berpartisipasi. Meskipun nanti yang diterima hanya 40, tapi kan tidak menutup kemungkinan meskipun tidak didanai, tapi kita juga punya karya kan Bu ya, untuk bisa kita terbitkan, terus kemudian kita akui sebagai karya kita. Jadi nanti kita tunggu aja tanggal 22 Maret 2024 ya Bu untuk kegiatan sosialisasi buku ajar. Gitu ya Bu ya. Nanti kira-kira daring atau luring nih Bu? Secara daring kita bisa lakukan, artinya supaya Bapak Ibu dosen kita tahu semua gitu ya. Bisa Bapak Ibu dosen ya. Karena kan juga masih ada yang ngajar. Nanti itu kita juga rekam Bu Raffi sosialisasi itu. Kita unggah di YouTube-nya LPMPP. Jangan lupa ya Bapak Ibu, nanti ketika pas waktu sosialisasi itu tidak bisa ikut silahkan. Nanti bisa putar ulang ketika malam hari, pas ketika menganggur gitu ya, bisa dibuka. Nanti ikuti semua prosesnya. Kita tunggu partisipasinya untuk mengikuti hibah buku ajar. Ini salah satu bentuk LPMPP untuk mensupport kualitas pembelajaran sekaligus untuk mensupport Bapak Ibu dosen memiliki karya dalam bentuk buku ajar. Tetapi hibahnya buku ajar aja Bu Raffi, tidak modul ajar, tidak petunjuk praktikum. Karena kan itu berkaitan ISBN gitu ya. Karena tadi modul ajar dan petunjuk praktikum itu tidak perlu untuk dipublikasikan gitu Bu ya, tidak perlu beri ISBN. Jadi yang kami tekankan di sini adalah pemberian hibah untuk proses penyusunan buku ajar. Betul. Baik. Nah, mungkin ada tips terakhir gitu ya Bu ya sebagai closing pada pertemuan kita kali ini gitu ya, bisa membakar semangat kepada Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Jember khususnya gitu ya dalam menyusun buku ajar begitu. Memang agak ini ya kalau kita menyusun buku ajar Bapak Ibu karena materinya banyak
ya Bu Raffi ya. Terkadang kita juga menyusun, kenapa di PAK itu 1 tahun cuma 1 yang diakui, karena memang berat kita menyusun. Tapi share pengalaman gitu ya, share pengalaman bagaimana saya menyusun buku ajar. Yang saya lakukan Bapak Ibu ini juga bisa Bapak Ibu lakukan nanti. Jadi ketika kita mengajar, apalagi ketika kita mengajar via daring misalkan ya, via Zoom, kita bisa record. Karena apa? Buku ajar itu kan harus ada persentase kesamaannya gitu ya, atau turnitin kita cek maksimal 20%. Nah artinya apa? Ketika biasanya pengalaman saya nih, kalau saya ngajar, saya rekam, kita Bapak Ibu semua kan pasti menyusun PPT nih ketika ngajar, pasti buat PPT, kita mengajarkan di kelas. Kalau kita mengajarkan secara luring, maka kita minta aja, kita rekam aja pakai handycam atau pakai handphone, suara kita direkam, nanti kita bisa padu padankan dengan PPT-nya. Nah itu jadi artinya apa, setiap kita ngajar misalnya 1 bulan sekali ya, 1 bulan kita sudah punya 4 kali ngajar nih Bu Raffi, jadi sudah ada 4 kali rekaman. Nah kan tinggal ada aplikasi ya, dari lisan di dalam bentuk tulisan. Kita tambahkan PPT kita, terus kemudian di situ ada referensi yang mendukung gitu ya, kita tuliskan. Artinya kalau seperti itu dalam 1 bulan kita sudah bisa menyelesaikan 4 materi atau 4 pertemuan, mungkin 4 pertemuan ini 1 materi. Nah itu jadi nanti di akhir semester kita bisa menyelesaikan 1 modul ajar. Nah artinya tapi menyelesaikan tapi belum sampai fix ya. Nah itu kan masih bahasa belum pas. Nah nanti setelah itu baru kita finalisasi, kemudian dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan EYD, dan itu artinya sudah memenuhi kriteria. Artinya apa? Dalam 1 tahun sebenarnya kita bisa kok Bu Raffi menyelesaikan 1 buku ajar. Nah itu yang saya lakukan, dan itu ternyata banyak Bapak Ibu dosen yang sudah mempraktekkan. Jadi ketika kita menyusun buku ajar dengan bahasa kita, dengan materi yang sudah kita siapkan, dengan referensi yang sudah kita siapkan, itu sangat memudahkan kita. Karena membutuhkan waktu lebih, effort yang luar biasa untuk kita memulai menulis. Kalau kita tidak merekam pakai begitu Bu Raffi, kita menulis referensi dari sini gitu ya, kita menggabungkan, dan itu membutuhkan waktu yang lama sekali. Nah jadi artinya monggo bisa diterapkan, dan juga Bapak Ibu coba mungkin kalau ada pengalaman lagi seperti apa supaya buku ajar bisa selesai dalam waktu 1 semester atau paling lama 1 tahun untuk bisa diterbitkan, bisa nanti memberikan komentar nanti seperti apa, kita bisa sharing. Artinya Bapak Ibu dosen bisa share seperti apa sih pengalaman. Itu yang saya ini ya Bu Raffi ya. Dan dengan kita menyusun itu ya dengan support bahwa kita misalnya segera naik pangkat, segera untuk ngurusi kenaikan jabatan fungsional, itu juga membantu kita sih sebenarnya secara refleksi di dalam, oh ya kita harus menulis. Masa sih dosen gitu ya tidak punya buku yang kita tulis. Betul. Itu salah satu bentuk bahasanya kesombongan sedikit gitu ya Bapak Ibu, menunjukkan bahwa kepada mahasiswa bahwa kita itu pakar. Nah jadi mahasiswa itu akan, oh iya ini Bu Dian punya buku perencanaan terbit di SBN dan banyak yang membeli. Wah berarti Bu Dian memang pakar di bidang ini. Betul. Maka ketika diajar oleh Bu Dian maka senang. Percaya sama. Nah itu salah satu bentuk sombong sedikit kepada mahasiswa, bahwa yakinkan mahasiswa diajar oleh Bapak Ibu dosen yang memang pakar di bidang mata kuliah tersebut. Nah itu salah satunya sih Bu Raffi. Jadi itu yang bisa memotivasi kita harus menulis mau tidak mau kan gitu ya. Tunjukkan bahwa kita memang layak sebagai dosen untuk mata kuliah itu. Mungkin itu ya Bu Raffi ya. Terima kasih atas semangat yang sudah motivasi juga yang diberikan oleh Bu Dian. Terima kasih Bu atas kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya gitu ya Bu ya. Terima kasih telah menyimak episode kita kali ini Sobat CPL. Semoga tips mudah untuk menyusun buku ajar terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini dapat bermanfaat bagi para dosen dan pengajar di seluruh Indonesia maupun yang ada di lingkungan Universitas Jember. Sampai jumpa di episode berikutnya dan selamat berkarya dalam dunia pendidikan. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Cek podcast LPMPP, berita, wawasan, dan edukasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.